Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Damayanti, selaku moderator dari kelompok 7. Kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Instrumen Keuangan Saham. Nama-nama dari kelompok 7 adalah Erika Damayanti dengan NPM 2200 108 1257. Yang kedua Muhammad Hasbi Asyidiki dengan NPM 219 010 81133. Yang ketiga ada Aisyah Dwi Fajarwulan dengan NPM 2200 108 1018. Materi pertama akan saya sampaikan, yakni tentang pengertian saham. Di sini kelompok kami membahas tentang pengertian saham oleh beberapa para ahli. Yang pertama ada Sabto Raharjo. Menurutnya, saham adalah sebuah surat berharga yang berisi bukti kepemilikan atau penyertaan dari seorang atau instansi perusahaan. Yang kedua ada Swadiji Widoatmojo. Menurutnya, saham merupakan suatu surat berharga yang diterbitkan oleh pemilik perusahaan perseroan terbatas atau emiten. Yang ketiga ada Novi Iman. Menurutnya, saham merupakan surat berharga yang di dalamnya mampu memberikan peluang keuntungan yang tinggi, namun memiliki resiko yang tinggi juga. Yang keempat ada Ciptono dan Hendy. Menurutnya, saham adalah surat bukti atau tanda bukti kepemilikan individu atau instansi pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Di sini jenis saham juga dibedakan berdasarkan kemampuannya. Ada saham biasa, yang pengertiannya adalah suatu saham yang bisa diklaim berdasarkan dari keuntungan dan kerugian yang ada pada suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada saham preferred, adalah suatu saham yang mana nilai pembagian labanya tergolong tetap, dan saat perusahaan menderita kerugian, maka para pemegang saham preferred tersebut akan diberikan prioritas utama dalam hal pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari saham biasa dan juga ciri-ciri dari saham preferred, di mana ciri-ciri dari saham biasa itu yang pertama adalah setiap pemegang saham mempunyai hak suara dalam memilih dewan komisaris. Yang kedua, setiap hak pemegang saham akan diprioritaskan saat perusahaan akan mengeluarkan saham baru. Yang ketiga ada, setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab yang sifatnya terbatas, yakni sebesar nilai saham yang disetorkannya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari saham preferred. Dari ciri-ciri dari saham preferred sendiri adalah ada beberapa tingkatan yang bisa diterbitkan dengan bentuk karakteristik yang juga berbeda. Yang kedua, adanya tagihan atas suatu pendapatan dan aktiva, serta memiliki prioritas yang tinggi dalam hal pembagian nilai dividen. Yang terakhir adalah saham preferred juga bisa ditukarkan dengan saham biasanya dengan adanya kesepakatan yang terjalin antara perusahaan dengan pemilik saham. Selanjutnya adalah jenis saham berdasarkan kinerjanya. Ada 7 pembagian dalam jenis saham ini. Yang pertama ada blue chip stocks, yang artinya adalah suatu perusahaan besar yang sudah dipercaya di kalangan para pebisnis. Yang kedua ada income stocks, yaitu jenis saham yang mampu memberikan dividen yang besar, namun tidak diiringi dengan resiko yang besar juga. Selanjutnya ada growth stocks,
yaitu saham yang mempunyai tingkat perkembangan yang lebih cepat daripada jenis saham lain yang sama di bidangnya. Yang keempat ada speculative stocks, yakni jenis saham yang biasa atau sering diperjualbelikan di bursa efek karena di dalamnya terkandung potensi dividen yang besar di masa depan. Yang selanjutnya ada cyclical stock, yakni jenis saham yang sangat rentan terkena tren ekonomi. Yang selanjutnya ada emerging growth stock, yakni jenis saham yang berasal dari perusahaan kecil, namun lebih tahan banting karena cenderung tidak terpengaruh kondisi ekonomi yang naik turun. Selanjutnya ada defensive stocks, yakni jenis saham yang tidak terpengaruh dengan adanya kondisi resesi. Biasanya perusahaan ini adalah yang bergerak pada industri harian manusia yang daya belinya cenderung stabil setiap harinya. Imbal hasil dan risiko saham. Yang pertama, capital gain, profit yang didapatkan dari adanya selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga belinya. Yang kedua, dividen, nilai keuntungan yang didapatkan dari hasil pembagian dividen tunai dari suatu emiten. Berikutnya, risiko saham. Risiko likuidasi terjadi ketika emiten tersebut bangkrut. Tidak ada pembagian dividen terjadi saat pihak emiten lebih memiliki keuntungan yang didapat perusahaan digunakan untuk menambah modal operasi. Investor kehilangan modal terjadi saat harga beli saham lebih besar dari harga jualnya. Saham delisting dari bursa, saham dihapus dari catatan bursa, hingga saham tersebut tidak bisa lagi diperjualbelikan. Hubungan kebijakan struktur modal perusahaan dengan penerbitan saham. Pemegang saham mempunyai kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan demi memaksimalkan kekayaannya. Peningkatan nilai perusahaan lebih direpresentasikan oleh harga saham atau diproksikan dengan price book value. Apabila perusahaan membutuhkan pendanaan eksternal, pertama kali akan menerbitkan hutang sebelum menerbitkan saham baru. Mekanisme investasi dan perdagangan saham di pasar modal. Sebelum dapat melakukan transaksi terlebih dahulu, investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek atau broker saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Terdapat sekitar 120 perusahaan efek yang menjadi anggota BEI. Pertama kali, investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap, termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan, serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan. Nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Umumnya, setiap perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Perdagangan dilakukan melalui proses tawar-menawar secara berkesinambungan atau continuous auction market dalam satuan perdagangan efek. Tawar-menawar dilakukan dengan memperhatikan prioritas harga dan waktu, price and time priority, dalam perdagangan saham. Jumlah saham yang dijual belikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut
dengan lot, di mana satu lot berarti 500 saham. Pasar modal di Indonesia ada dua. Yang pertama, pasar perdana, yaitu efek diperdagangkan pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Yang kedua, pasar sekunder, yaitu efek yang telah tercatat di bursa efek perdagangan. Itulah presentasi materi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.